Istri CEO saya bab 471-480. Ya Wang, kamu hanya memasukkan racun ke dalam produk suplemen nutrisi milik King Feng Li, bukan ke produk suplemen nutrisi lainnya, kan? Tanya Bin Ye. Tentu saja, aku hanya memasukkan racun itu ke dalam produk suplemen nutrisi milik Li King Feng, kata Ya Wang dengan senyum menawan di wajahnya, matanya berbinar-binar. Apakah Ya Wang hanya akan memasukkan racun ke dalam produk-produk milik Lili? Tentu saja tidak. Ia tidak hanya ingin membalas dendam kepada Lili, tetapi juga kepada seluruh perusahaan es salju, jadi ia memasukkan racun ke dalam semua produk suplemen nutrisi. Begitu karyawan perusahaan es salju menggunakan obat-obatan beracun ini, mereka pasti akan mati. Kasihan Bin Ye, Ya Wang kini telah memanipulasinya untuk menjadi alat balas dendamnya, namun sayangnya dia dibiarkan dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Ya Wang, setelah Lili Qingshan meninggal, kau akan menikah denganku, kan? Bin Ye menatap Ya Wang dengan mata berbinar. Ya Wang menganggukkan kepalanya, tersenyum dan berkata, ketika Li King Feng meninggal, aku akan menikahimu. Setelah mendengar perkataan Ya Wang, wajah Bin Ye berubah gembira dengan alis terangkat. Sejak pertama kali melihat Ya Wang, Bin Ye langsung jatuh cinta pada wanita ini dan mulai mengejarnya. Kini wanita itu akhirnya menerimanya, dan ia sangat bahagia. Lili sudah pergi, jadi dia tidak mendengarkan percakapan Ya Wang dan Bin Ye dengan jelas. Dia tiba di perusahaan es dan salju bersama seorang sopir truk. Di dalam mobil, dia menelepon Hao Luo dan meminta orang-orang di Departemen Keamanan untuk menunggu di pintu. Setengah jam kemudian, truk tiba di Ice Snow Corporation. Hao Luo dan selusin penjaga keamanan berdiri di dekat pintu. Hei, saudaraku, kawan. Banyak sekali produk suplemen nutrisi, iya. Setelah melihat truk penuh produk suplemen nutrisi, wajah Hao Luo yang gemuk memancarkan kebahagiaan. Ia berkata sambil tersenyum. Li King Feng mengangguk dan berkata, Hao Luo, taruh dulu produk suplemen nutrisi ini di kantor Departemen Keamanan. Setelah bekerja, kamu bisa membagikannya kepada karyawan perusahaan sebagai hadiah. Tidak masalah, Bung. Hao Luo mengangguk lalu mulai menginstruksikan petugas keamanan di belakangnya untuk memindahkan produk suplemen nutrisi ke kantor. Departemen Keamanan memiliki belasan petugas keamanan dan dalam waktu setengah jam, mereka telah menyimpan semua produk suplemen nutrisi. Sopir truk Ye Corporation, yang membongkar muatan, langsung pergi. Heh, Kakak Li, ada sekotak Anler Tiger Whip, produk suplemen nutrisi tingkat tinggi. Hao Luo tiba-tiba melihat bagian atas produk perawatan kesehatan mewah itu dengan terkejut dan penuh kesadaran. Tahukah Anda, dari sekian banyak produk suplemen gizi medis yang dibanderol, kebanyakan harganya sekitar 30.000 yuan, namun cairan cambuk tanduk harimau ini harganya 100.000 yuan, yang mana 3 kali lebih mahal dari rata-rata produk suplemen gizi. Sebagai seorang pria, semua orang tentu tahu efek tanduk dan cambuk harimau, itu adalah hal yang baik untuk ginjal seseorang. Setelah melihat mata Luo Hao yang menyipit, Li King Feng berkata sambil tersenyum, baiklah, bocah gendut, kotak suplemen nutrisi ini milikmu. Minumlah lebih banyak dan bersenang-senanglah dengan istrimu di malam hari. Terima kasih, saudaraku, King Feng. Hao Luo memegang botol itu, wajahnya penuh kegembiraan. Dia sudah menikah, dan setiap malam dia dan istrinya sering berhubungan seks. Selama periode ini, ginjalnya melemah, dan cairan cambuk tanduk harimau ini dapat meningkatkan kesehatannya dengan cepat. Li King Feng berbicara dengan Hao Luo selama beberapa menit, lalu berjalan menuju ruang rapat perusahaan. Ia tahu bahwa hari ini akan ada rapat dewan direksi, dan ia ingin memeriksanya. Ice Snow Corporation, ruang konferensi. Ruang konferensi itu berukuran besar, lebih dari 100 meter persegi dan dekorasinya mewah, semuanya dirancang indah dan dihiasi dengan kaca putih dan ubin lantai putih. Pada saat ini, ada 4 orang yang duduk di ruang konferensi yang luas, yaitu Sue Lin, Tian Xiang Huang, De Kuan Yu, Zhong Jizhou. Tian Xiang Huang adalah seorang pria berusia 70 tahun, meskipun sangat tua, tetapi tidak botak dan hanya sedikit beruban. Wajahnya tampak lumayan, dan sepertinya ia telah memperhatikan kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Sue Lin, kurasa saham yang kau berikan terlalu sedikit. Aku ingin meminta tambahan sahamku. Tian Xiang Huang menatap Sue Lin dengan mata sayunya, lalu berkata sambil tersenyum. Meskipun wajahnya tersenyum, ia berkata dengan nada bertanya, langsung ke poin-poin saham. Apa arti saham? Itu berarti uang. Semua orang mencintai uang. Tak seorang pun akan mengeluh karena punya terlalu banyak uang, dan mereka semua menginginkan lebih banyak uang. Sue Lin mengerutkan kening dan mulai berbicara, Tuan Huang, saya rasa karena Anda sudah menerima 20% saham, tidak perlu menambah saham Anda. Huang Tianxiao mengerutkan kening, matanya memancarkan ketidakpuasan. Ia tak menyangka gadis kecil ini berani melawannya. Sue Lin, aku mendirikan perusahaan ini bersama kakekmu, dan melihatmu tumbuh besar sejak kecil, jadi aku bisa dianggap sebagai orang tuamu.
Saham yang diberikan terlalu sedikit, bahkan tidak cukup untuk masa pensiunku. Begitukah caramu memperlakukan orang tua? Tianxiang Huang menatap dingin dan berkata. Begitu Tianxiang Huang berbicara, ia menganggap dirinya sebagai penatua dan Sue Lin sebagai junior. Jika Sue tidak memberinya bagian lagi, itu berarti Sue Lin tidak menghormati penatua. Ini disebut tuduhan yang menyesatkan. Isu tuduhan menyesatkan seperti ini sangat umum di masyarakat saat ini. Beberapa orang tua bersikap buruk dan tidak sopan. Misalnya, ketika mereka naik bus, mereka akan memaksa seorang gadis muda untuk memberikan tempat duduknya kepada mereka, dan jika gadis itu tidak memberikan tempat duduknya, mereka akan menuduh gadis itu tidak menghormati orang tua. Faktanya, gadis itu sedang sakit, dan ia tetap akan dihakimi dan dituduh. Ada pepatah yang benar, bukan orang tua yang menjadi jahat, tetapi orang jahat yang bertambah tua. Ada orang yang jahatnya bertambah muda, tetapi setelah tua, mereka tetap jahat. Tianxiang Huang rupanya orang jahat. Semasa muda, ia melakukan banyak hal yang tidak bermoral. Setelah tua, ia terus melakukan apa yang biasa ia lakukan. Sasarannya sekarang adalah Sue Lin dan seluruh perusahaan es dan salju. Sebagai seorang lelaki tua yang telah menjalani separuh hidupnya, Tianxiang Huang telah sepenuhnya hidup sebagai iblis. Sue Lin mengerutkan kening dengan ekspresi tidak puas, karena ia menyadari apa yang sedang terjadi. Tianxiang Huang tampaknya hanya menginginkan lebih banyak saham. Ia bahkan mengungkit kakeknya sendiri untuk menekannya. Ya, kamu dan kakekku mendirikan perusahaan tahun itu, tetapi selama tahun-tahun itu, kamu dan para pendiri lainnya tidak melakukan apa-apa. Kakekku yang memimpin seluruh perusahaan dan kelelahan. Kalian semua menjalani hidup bahagia dengan egois, dan sekarang jangan berani-beraninya menyebut nama kakekku, kata Sue. Sue Lin tersenyum dengan bibir sedikit mengerucut, lalu berkata, Tuan Huang, saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua, jadi saya tidak akan menghakimi kesalahan Anda. Namun, jika Anda ingin menindas saya dan ingin meningkatkan kepemilikan saham Anda, saya katakan, itu tidak mungkin. Dengan sikap tegas Sue Lin, Tianxiang Huang tersenyum tanpa emosi dan berkata, Sue Lin, karena kamu keras kepala, jangan salahkan para tetua. Aku akan mendakwamu sebagai presiden perusahaan yang tidak kompeten. Jika perusahaan tidak dikembangkan secara efektif, Dewan Direksi akan memberhentikanmu sebagai presiden. Oh, kalau saya dikeluarkan, Anda butuh setidaknya 3 anggota Dewan untuk setuju. Saya khawatir hanya Anda yang tidak bisa. Sue Lin mengerucutkan bibirnya dan berkata. Dia sudah cukup menghormati Tianxiang Huang, tapi pria ini tidak sopan dan tidak tahu malu. Karena hubungan kita sudah putus, jangan salahkan Sue Lin jika dia mengucapkan kata-kata yang kasar dan kejam. Sue Lin menghormati orang yang lebih tua, tetapi jika ingin menindas Sue Lin berdasarkan statusnya sebagai orang yang lebih tua, maka dia harus menolaknya. Bab 472. Restrukturisasi perusahaan. De Kuan Yu, Zhongji Zhou, saya mengusulkan untuk memecat Sue Lin. Apakah kalian berdua setuju? Tianxiang Huang tersenyum dan bertanya sambil memperhatikan dua rekan lainnya di rapat dewan. Seminggu yang lalu, beberapa orang telah sepakat di bawah meja bahwa ketika rapat dewan diadakan, jika Sue Lin setuju untuk memberi mereka lebih banyak saham, itu akan baik-baik saja, tetapi jika Sue tidak setuju dengan itu, dia akan dikeluarkan dari perusahaan. De Kuan Yu dan Zhongji Zhou saling berpandangan, dan keduanya takut menatap Tianxiang Huang. Mereka merasa bersalah karena Li Qingfeng mengetahui rahasia mereka dan telah memanfaatkannya untuk negosiasi. Jika mereka menyetujui usulan Tianxiang Huang, Li Qingfeng mungkin akan marah dan membocorkan video rahasia mereka ke publik, dan mereka akan hancur total. Setelah melihat kedua rekannya terdiam, Huang Tianxiang mengira mereka telah melupakan perjanjian itu dan kemudian berkata, Kuan Yu, Zhongji Zhou, kalian berjanji padaku bahwa kita akan mengeluarkan Sue Lin dari perusahaan. Oh, kau tak perlu memaksa mereka tak akan mendengarkanmu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Wajah Tianxiang Huang tiba-tiba berubah. Ia berbalik dan melihat seorang pemuda tampan masuk dengan angkuh. Siapa kau? Ini rapat direksi Snow Corporation, tidak ada yang boleh masuk kecuali anggota direksi, kata Tianxiang Huang dengan nada dingin dan nada tidak senang. Tianxiang Huang belum pernah bertemu Li Qingfeng sebelumnya, jadi ia tidak mengenalnya. Ia merasa pemuda ini terlalu sombong dan memperlakukan rekan-rekan perusahaan dengan tidak hormat dan tidak tahu sopan santun. Qingfeng Li tersenyum tipis dan berkata, permisi, perkenalkan nama saya Qingfeng Li, suami Sue Lin. Anda ingin mengusir Sue Lin dari perusahaan, coba tebak kenapa saya datang. Apa, suami Sue Lin? Tianxiang Huang mengerutkan kening, tiba-tiba teringat seseorang yang pernah memberitahunya sebelumnya, suami Sue Lin bernama Qingfeng Li dan merupakan pria yang cukup tampan. Sekalipun kau suami Sue Lin, ini rapat dewan. Keluar. Tianxiang Huang mengubah raut wajahnya, lalu menunjuk ke arah pintu, mengisyaratkan dia ingin Qingfeng Li pergi. Pong!
Li Qingfeng tidak mendengarkan dan mengambil kursi untuk duduk dengan santai. Ia berkata, saya punya usulan untuk mengeluarkan mitra Tianxiang Huang. Baiklah, siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Siapa yang mendukung usulan tersebut, dan siapa yang menentangnya? Beberapa orang di dalam ruang konferensi semuanya menjadi tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba itu. Meskipun orang-orang agak tidak puas dengan kesombongan Li Qingshan, De Yuanyu segera mengangkat tangannya dan berkata, saya setuju dengan usulan Li Qingshan untuk memberhentikan Huang Tianxiang sebagai mitra. Setelah melihat De Kuan Yu menyetujui usulan tersebut, Zhong Jizhou juga segera mengangkat tangannya dan berkata, saya juga setuju dengan usulan King Feng Li untuk memberhentikan peran Tianxiang Huang sebagai mitra. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Lili sudah tahu rahasia mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kata-kata Lili. Jika dia bilang akan memecat seseorang, maka mereka akan memecat orang itu. Setelah melihat dua rekannya yang berdiri di sisi berlawanan dari mereka benar-benar setuju untuk memecatnya, Tianxiang Huang mengerutkan kening dan tampak sangat marah. De Kuan Yu, Zhong Jizhou, kita berteman baik dan kita sudah sepakat untuk mengeluarkan Suelin. Kalian benar-benar mengkhianatiku, kata Tianxiang Huang dengan geram. Dia terlalu gila untuk berbicara secara normal, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tianxiang Huang, Suelin sudah cukup baik kepada kita tidak perlu melakukan apapun, dan kita sudah menerima dividen 20% per tahun, ini puluhan juta, dan kau benar-benar harus menyingkirkan Sue, kami tidak akan setuju denganmu, kata De Kuan Yu dan Zhong Jizhou dengan ekspresi keadilan dan kebenaran. Setelah mendengar kata-kata kedua lelaki tua itu, Lili hampir tertawa terbahak-bahak. Ia tahu lebih dari siapapun apa yang ada di pikiran mereka. Keduanya bukanlah orang baik, tetapi mereka menyerukan keadilan dan kebenaran. Suelin sangat terkesan. Tuan Yu dan Tuan Zhou, kalian semua orang baik, kata Suelin kepada mereka berdua, dan itu membuat mereka berdua merasa sangat senang. Lihat, bahkan Presiden Lin pun bilang kita orang baik. Saya juga setuju dengan usulan Li Qingfeng untuk memberhentikan Tianxiang Huang dari jabatan eksekutif, kata Suelin tanpa emosi. Tianxiang Huang baru saja mencoba menyingkirkan Suelin, sekarang ada kesempatan bagus untuk menyingkirkan Huang, Suelin pasti ingin membalas dendam dan menyingkirkan Tianxiang Huang. Tianxiang Huang sudah selesai. Ada 4 anggota dewan, 3 di antaranya memilih untuk mengeluarkan saya. Saya sudah selesai. Tianxiang Huang tampak pucat. Matanya berkedip-kedip karena putus asa. Tuan Huang, tanda tangani ini, kata King Feng Li sambil mengeluarkan dokumen perusahaan. Dokumen ini menjelaskan alasan pemecatan Tianxiang Huang, untuk mengambil kembali sahamnya. Setelah itu, meskipun perusahaan menghasilkan uang, tidak akan ada dividen atau bonus yang dibagikan kepadanya. Ini disebut mengambil batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Tianxiang Huang tahu bahwa masa-masa indahnya telah berlalu, dan satu-satunya yang tersisa adalah menandatangani dokumen. Setelah menandatangani, ia berdiri. Ia merasakan pusing di kepalanya dan jatuh tersungkur. Li Qingfeng segera mengulurkan tangan kanannya, memegang erat Tianxiang Huang, dan berbisik di telinga Huang, Tuan Huang, kalau bukan karena De Kuan Yu dan Zhong Jizhou, Anda tidak akan dipecat. Apakah Anda senang mereka mengambil semua saham Anda? Suara Li Qingfeng sangat pelan, hanya dia dan Huang yang mendengarnya. Setelah Tianxiang Huang mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, ia merasa kata-katanya masuk akal. Ia dikeluarkan dari perusahaan, dan orang yang paling dibenci bukanlah Suelin, melainkan De Kuan Yu dan Zhou Zongji. Jika bukan karena kedua orang ini mengkhianatinya dan melawan diri mereka sendiri, ia tidak akan dikeluarkan. Balas dendam, aku ingin balas dendam, aku dikeluarkan dari perusahaan, kalian berdua akan mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Tianxiang Huang tiba-tiba menoleh ke arah Suelin dan berkata, Presiden Lin, saya dikeluarkan dari Dewan Direksi. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun, dan saya pantas mendapatkannya. Namun, saya ingin menuntut De Kuan Li. Saya pikir dia tidak cocok sebagai mitra. Tuan Huang, De Kuan Yu orang baik, kenapa menurutmu dia tidak pantas duduk di Dewan Direksi? Tanya Suelin, matanya berkilat ragu. Huang Tianxiang mengerutkan bibirnya dan berkata, Presiden Lin, Anda semua ditipu oleh De Kuan Yu, dan dia orang jahat. Selama ini, dia memanfaatkan masa rawat inap Anda, bertindak sebagai Dewan Direksi, menggelapkan puluhan juta yuan dari perusahaan, dan menggunakan semuanya untuk membesarkan anak haramnya. Apa? Penggelapan uang perusahaan? Wajah Lin Sui merengut, matanya berapi-api. Ia paling membenci orang-orang seperti ini. Keuntungan yang didapat dari uang perusahaan saja tidak cukup, ia menggelapkan uang milik perusahaan. Orang-orang seperti itu seharusnya dibenci. Rekan De Kuan Yu, saya ingin bertanya, apakah yang dikatakan Tuan Huang benar? Tanya Suelin. Ia tidak memanggilnya Tuan Yu, dan dengan langsung menyebut nama lengkapnya, kemarahannya terungkap dengan jelas. De Kuan Yu membuka mulutnya dan ingin menjelaskan,
tetapi Tian Xianghuang langsung mengeluarkan setumpuk dokumen di atas meja, dan informasi itu adalah semua bukti korupsi De Kuan Yu. Sejujurnya, Tian Xianghuang awalnya berencana menggunakan bukti ini untuk mengancam De Kuan Yu agar membantunya memecat Sue Lin, tetapi pada akhirnya, bukti itu digunakan untuk memecat De Kuan Yu. Setelah melihat Tian Xianghuang mulai menuduh De Kuan Yu, Li Lili mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Ia berencana merestrukturisasi perusahaan hari ini. Mengeluarkan Tian Xianghuang saja tidak cukup, karena ketiga mitranya harus pergi. Jika Snow Corporation ingin berkembang, hanya boleh ada satu presiden, dan orang itu haruslah Sue Lin. Semua orang harus mendengarkan Sue Lin, dan tidak boleh ada orang lain yang memegang kendali. Bab 473. Produk suplemen nutrisi beracun. Saya mengusulkan pemecatan Dewan Direksi De Kuan Yu, dan proposal saya sudah selesai. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Li Qingfeng tersenyum tipis, tetapi nadanya tajam dan dingin. Meskipun Tian Xianghuang telah dikeluarkan dari Dewan, ia masih memiliki sedikit wewenang. Ia berkata dengan lantang, saya mendukung pemecatan De Kuan Yu. Sue Lin mengangguk dan berkata juga, saya juga setuju untuk memecat De Kuan Yu. Zhong Jizong melirik sekilas ke arah yang lain dan menyadari bahwa semua orang telah sepakat untuk mengusir De Kuan Yu. Ia tahu bahwa De Kuan Yu telah kehilangan semua kekuasaannya karena De Kuan Yu melakukan kesalahan besar, yaitu korupsi. Saya juga setuju dengan Li Qingfeng untuk memecat Dewan Direksi De Kuan Yu, ujar Zhou Zongji dengan nada adil. Pada saat ini, ia juga mengemas dirinya menjadi orang baik yang saleh. De Kuan Yu adalah seorang pria tua dengan penyakit jantung. Setelah mendengar bahwa ia dikeluarkan dari Dewan, dan skandal anak haramnya terbongkar, kepalanya pusing dan ia jatuh pingsan. Apa-apaan ini? Apa dia benar-benar tidak stabil secara psikologis? Setelah melihat De Kuan Yu pingsan, King Feng Li memutar matanya dan terdiam. King Feng, cepat selamatkan De Kuan Yu. Jangan biarkan dia mati di sini. Sue Lin merasa cemas saat hal itu terungkap dari matanya, katanya kepada King Feng Li. Meskipun Sue Lin merasa jijik dan bahkan membenci tindakan De Kuan Yu dalam skandal korupsi tersebut, dan ia telah menghukumnya dengan mengeluarkannya dari perusahaan, masalah tersebut jelas tidak cukup serius untuk menghukumnya mati. Terlebih lagi, jika De Kuan Yu meninggal di ruang rapat, reputasi Snow Corporation akan tercoreng. Li Qingfeng mengangguk, tiba di depan De Kuan Yu, dan mulai memijat jantungnya di beberapa titik penting. Penyakit jantung umumnya dipicu oleh rangsangan psikologis, dan penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan orang pingsan. Tujuan pesan Li Qingfeng adalah untuk membersihkan penyumbatan pembuluh darah dan jantung. Setelah pijatan King Feng Li, De Kuan Yu terbangun, tetapi wajahnya pucat. De Kuan Yu, kau dipecat oleh Zhong Jizhou dari perusahaan. Apa kau rela mengalah dan membiarkan dia mengambil sahammu? Jadilah pria sejati, balas dendam, bisik Li sambil memijat. Balas dendam, ya. Zhong Jizhou bajingan, dan kau berani bersekongkol dengan Tian Xianghuang untuk menjebakku. Kau bukan orang baik. Mata De Kuan Yu berkilat penuh kebencian. De Kuan Yu tiba-tiba berdiri dari lantai dan berkata dengan lantang, Presiden Sue Lin, saya ingin menuntut Zhong Jizhou atas penipuan dengan menjual perhiasan senilai 50 juta yuan, padahal hanya 10 juta yang tercatat di rekening. Dia menelan dan menyimpan sisa 40 juta untuk dirinya sendiri. Apa? Penipuan? Penipuan akuntansi senilai 40 juta. Wajah Sue Lin berubah cepat dan ia tercengang. Awalnya ia mengira Tian Xianghuang dan De Kuan Yu bukan orang baik, seharusnya Zhong Jizhou orang baik. Ia tidak pernah menyangka bahwa Zhong Jizhou akan lebih menjijikkan, bahkan melakukan penipuan akuntansi untuk pencucian uang. Rekan Zhong Jizhou, aku hanya ingin bertanya, apakah yang dikatakan De Kuan Yu benar? Sue Lin berbalik menghadap Zhong Jizhou dan bertanya. Presiden, tolong jangan dengarkan De Kuan Yu, itu semua omong kosong. Saya tidak bersalah, bagaimana mungkin saya menelan uang perusahaan? Wajah Zhou Zongji berkedut, tetapi dia tidak berkomitmen pada apa yang telah dia lakukan. De Kuan Yu mencibir, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara. Rekaman itu bercerita tentang Zhou Zongji yang melakukan pencucian uang dan membawa uang perusahaan, lalu makan siang bersama De Kuan Yu. Semua percakapan itu direkam oleh De Kuan Yu. Setelah mendengar rekaman ini, wajah Zhong Jizhou memucat. Ia berkata dengan marah, De Kuan Yu, bajingan. Beraninya kau merekamku. Zhong Jizhou, aku memang brengsek, tapi kau juga bukan orang baik. Kau tidak hanya melakukan penipuan dengan uang perusahaan, tapi juga mengkhianati pernikahanmu dan punya simpanan. Orang sepertimu tidak pantas menjadi direktur perusahaan. Aku mengusulkan untuk mengeluarkanmu dari Dewan Direksi. De Kuan Yu menyeringai dan berkata. Tian Xianghuang juga mengikuti dan berkata, meskipun saya dipecat dari perusahaan, setidaknya saya mendoakan yang terbaik untuk perusahaan es dan salju. Saya juga mendukung pemecatan Zhong Jizhou, untuk menyingkirkan kuda penghancur ini.
Suelin yang berdiri di samping sangat marah pada Zhong Jizhou yang tidak tahu malu, dan dia berkata dengan keras, "Sekarang aku nyatakan, Zhong Jizhou, kamu dikeluarkan." Pada saat itu, ketiga anggota Dewan Direksi perusahaan tersebut telah dikeluarkan dari perusahaan. Mereka semua menandatangani dokumen dan berjanji untuk mengembalikan saham tersebut kepada Suelin. Tentu saja, sebagai paket pesangon atas perolehan kembali saham para direktur ini, Lin memutuskan untuk tidak menuntut mereka. Tianxiang Huang, De Kuan Yu, Zhong Jizhou semuanya saling berpandangan dengan marah, lalu bergegas keluar dari ruang konferensi. Suelin sekarang memiliki 100% saham perusahaan. Di wajahnya yang cantik, dia bukan saja tidak merasa bahagia, tetapi malah merasa sedih. Tak perlu dikatakan lagi, ketiga mantan direksi ini semuanya adalah teman kakek Suelin, dan merupakan pendiri tertua perusahaan. Namun, mereka begitu jahat, tidak hanya menggelapkan uang perusahaan, tetapi juga melakukan penipuan. Bagaimana mungkin Suelin tidak merasa tersakiti? Jangan bersedih, mereka seharusnya menyalahkan diri sendiri dan pantas mendapatkan hukuman. Sekarang semua saham Ice Snow Corporation adalah milikmu, apapun yang ingin kau lakukan, tak seorang pun bisa menghentikanmu. Li Qingfeng menggenggam tangan Suelin, mencoba menenangkannya. Suelin mengangguk dan berkata, "Qingfeng, terima kasih." Dia tahu bahwa memecat ketiga direktur itu merupakan suatu kehormatan bagi Li Qingfeng. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Li Qingfeng, dia tahu bahwa para direktur ini pasti dipengaruhi oleh Li Qingfeng. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa begitu jujur? "Kau tak perlu begitu sopan padaku, urusanmu urusanku," kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Jari-jarinya menggaruk telapak tangan Suelin, membuat wajah cantik Suelin memerah. Setelah melihat wajah cantik Suelin, mata Li Qingfeng berkilat berapi-api. Di tengah tangisan Suelin, Li Qingfeng segera meraih pinggangnya dan mencium bibirnya. Ciuman itu lembut, manis, harum, sangat nyaman. Li Qingfeng sedang asyik menciumnya, ketika pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Seorang petugas keamanan bertubuh tinggi panik dan bergegas masuk, berteriak keras, "Kabar buruk, kabar buruk." Li Qingfeng tampak muram dan membiarkan Suelin pergi. Ia menatap petugas keamanan, merasa sangat tidak senang, dan bertanya, "Ini ruang konferensi, dan Anda tidak bisa masuk kapanpun. Kenapa Anda tidak mengetuk?" Sejujurnya, Li Qingfeng baru saja akan menggoda Suelin lebih lanjut, tetapi penjaga keamanan datang dan mengacaukan rencana baiknya. Ia benar-benar ingin menendang penjaga keamanan itu dan mematahkan kakinya. Namun, mengingat petugas keamanan itu mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan, Qingfeng Li tidak menendangnya karena dia tahu, dalam keadaan normal, petugas keamanan tidak akan datang ke ruang konferensi, kecuali jika terjadi sesuatu yang mendesak. "Kakak Li, ini gawat." Direktur Hao Luo keracunan. Mulutnya berbusa dan dia pingsan. Penjaga keamanan yang tinggi itu ketakutan, matanya penuh ketakutan. "Apa? Hao Luo diracuni?" Wajah Li Qingfeng berubah, matanya berkilat tegang. Hao Luo adalah adiknya, dan sekarang pria gemuk itu telah diracuni. Hatinya sangat gelisah. Li Qingfeng tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan keras, "Bagaimana Hao Luo bisa diracuni? Tahukah kamu alasannya?" "Kakak Li, Hao Luo sedang berada di ruang keamanan sambil minum cairan cambuk tanduk harimaumu, lalu dia mulai muntah berbusa sebelum akhirnya jatuh ke tanah." Bukan hanya Hao Luo, beberapa petugas keamanan lain yang mengonsumsi beberapa produk suplemen nutrisi yang dikirimkan juga keracunan, kata petugas keamanan bertubuh jangkung itu ketakutan. Lili telah menugaskan para penjaga keamanan ini untuk mengawasi produk-produk perawatan kesehatan. Setelah para karyawan selesai bekerja, ia berkata bahwa mereka akan membagikan produk-produk tersebut kepada semua karyawan sebagai hadiah. Mereka semua tahu bahwa Hao Luo akhir-akhir ini sedang lemah, jadi mereka membiarkannya minum terlebih dahulu. Hao Luo mengira jika dia minum obat sekarang, maka dia bisa pulang ke rumah dan memperoleh kekuatan tambahan untuk berhubungan seks dengan istrinya di malam hari, jadi dia meminumnya tetapi tidak menyangka akan mengalami keracunan. Bab 474. "Jalang, kau mencari kematian." Suara mendesing. Qingfeng Li menggerakkan tubuhnya seperti angin puyuh, bergegas menuju ruang keamanan. Dia harus segera bergegas ke ruang keamanan untuk menyelamatkan Hao Luo dan para penjaga keamanan yang diracuni itu. Kecepatan yang luar biasa. Petugas keamanan yang tinggi itu merasa seperti angin puyuh yang bertiup melewatinya, dan segera Qingfeng Li menghilang dari ruang konferensi, dan bahkan tidak melihat bayangannya. "Pergilah, kami juga akan pergi ke ruang keamanan untuk melihat." Suelin tiba-tiba berdiri dari kursi bersama penjaga keamanan yang tinggi itu, dan berjalan menuju ruang keamanan. Hao Luo dan para penjaga keamanan itu adalah karyawan Ice Snow Corporation. Jika terjadi sesuatu, mereka mati di sini, dan itu akan berdampak buruk pada perusahaan. Li Qingfeng bergerak cepat. Setelah 10 detik, ia berhasil mencapai ruang keamanan dari ruang rapat.
Ketika memasuki ruang keamanan, ia disambut oleh Hao Luo di tengah, dan di sampingnya, ada beberapa penjaga lain yang sedang berbaring. Saat itu, Hao Luo tampak sangat menderita dengan wajah hitam pekat seperti racun, mulutnya berbusa. Tubuhnya terus gemetar, dan pupil matanya membesar, seolah-olah ia bisa mati kapan saja. Ini tidak baik, ini racun gumpalan kalium TL, saya mencari di Google dan sepertinya penulisnya mengarangnya. Wajah King Fengli berubah, matanya memancarkan cahaya dingin. Racun kalium lump adalah obat yang sangat beracun, dan setetes saja dapat merenggut nyawa seseorang. Dalam keadaan normal, jika korban tidak segera ditangani, ia akan meninggal dalam beberapa menit. Untungnya, Lily King Feng ada di perusahaan es dan salju hari ini, dan dia hanya butuh beberapa detik untuk sampai di sana. Jika dia keluar kota dan terlambat 10 menit, Hao Luo pasti akan mati. King Fengli segera datang ke hadapan Hao Luo, merobek pakaiannya dan mengidentifikasi mayat berdasarkan beberapa titik detoksifikasi. Hu. King Fengli mengambil 9 jarum perak, menusuknya secepat guntur, dengan cepat menusuk titik detoksifikasi tubuh Hao Luo, dan kemudian mengalirkan racun ke arah jarum. Ketika Suelin dan Satpam bertubuh tinggi itu tiba di ruang keamanan, mereka melihat Li King Feng sedang mendetoksifikasi Hao Luo, jadi mereka tidak mengganggunya. Namun, sorot mata Suelin menunjukkan kekhawatiran dan kecemasannya. Beberapa menit kemudian, di dekat akupuntur Hao Luo, ada banyak racun hitam. Li King Feng menarik tangan kanannya dengan cepat bagaikan guntur, dan tiba-tiba ke-9 jarum itu tercabut secara bersamaan. Tiba-tiba, banyak racun hitam bercampur darah hitam mengalir keluar dari titik-titik akupuntur, berceceran di lantai. Ketika racun benda hitam menghilang, Hao Luo perlahan membuka matanya dan bertanya-tanya, "Kakak, kenapa kamu melepas bajuku?" "Aku bukan gay." "Apa-apaan, kamu gay sialan." King Fengli memutar matanya, dan terlalu malas untuk berbicara dengan Hao Luo karena ada beberapa penjaga keamanan lain yang menunggunya untuk menyelamatkan mereka di sebelah Hao Luo. Racun yang terkandung dalam tubuh para penjaga keamanan ini berbeda dengan racun yang terkandung dalam tubuh Hao Luo. Racun Hao Luo sangat beracun. Di antara para penjaga keamanan ini terdapat racun-racun umum, seperti racun tikus dan pestisida. Ternyata racun dalam cairan cambuk tanduk harimau dan produk kesehatan lainnya berbeda. Li King Feng sudah tahu kali ini bahwa produk kesehatan yang diberikan Bin Ye kepadanya semuanya beracun, karena dimaksudkan untuk meracuni dirinya dan semua karyawan Ice Snow Corporation lainnya. Hati yang kejam. Hati Li King Feng berkobar karena amarah, tetapi sekarang ia harus fokus menyelamatkan orang-orang. Belum ada waktu untuk menghakimi dan menghukum Bin Ye, tetapi setelah menyelamatkan para korban, Li King Feng akan mencarinya untuk membalas dendam. King Feng Li sekali lagi mengeluarkan 9 jarum perak untuk mendetoksifikasi penjaga keamanan lainnya. Tak lama kemudian, racun-racun dari beberapa penjaga keamanan yang tersisa semuanya dibersihkan oleh King Feng Li, dan mereka pun terbangun kembali. "King Feng, apakah mereka semua baik-baik saja?" tanya Suelin. Li King Feng mengangguk dan berkata, "Mereka baik-baik saja. Racun di tubuh mereka sudah saya bersihkan, tetapi produk kesehatan ini seharusnya beracun dan tidak boleh dikirimkan ke karyawan kita. Kita harus segera memusnahkan semuanya." "Oke." Suelin setuju dan kemudian meminta staf perusahaan untuk menghancurkan semua produk kesehatan ini. Adapun King Feng Li, setelah menyelamatkan Hao Luo dan beberapa penjaga keamanan lainnya, dia meninggalkan perusahaan es salju dan pergi membalas dendam pada Bin Ye. "Bin Ye, dasar bajingan. Berani-beraninya meracuni produk suplemen nutrisi dan mencoba membunuhku. Tunggu saja." Li King Feng keluar dari perusahaan dan mengendarai mobil BMW milik Sue menuju perusahaan Ye. Ye Corporation, kantor presiden. Bin Ye dan Yao Wang sedang minum teh di kantornya. Ia menyesapnya, tersenyum, dan berkata, "Yao Wang, kalau Li King Feng minum cairan cambuk tanduk harimau, seharusnya dia sudah mati sekarang." Yao Wang mengangguk, tersenyum menggoda pada Bin Ye, lalu berkata, "Ya, kalau dia meminumnya, dia pasti sudah di neraka sekarang." "Yao Wang, racun apa yang kau masukkan ke dalam cairan cambuk tanduk harimau?" tanya Bin Ye. "Aku menaruh racun gumpalan kalium yang sangat beracun. Sekalipun tubuh Li King Feng kuat, dia juga akan mati," kata Yao Wang dengan kejam. Ketika King Feng Li datang ke kantor presiden perusahaan Ye, dia mendengar percakapan di dalam, dan wajahnya tiba-tiba tampak marah. "Sialan. Sungguh tak masuk akal karena Li King Feng mengira dirinya diracuni oleh Bin, tapi tak disangka ternyata seorang wanita." Pong! King Feng Li menendang pintu untuk membukanya, melangkah masuk ke dalam ruangan dengan mata berkilat niat membunuh. "Jalang, beraninya kau meracuniku," teriak King Feng Li sambil menatap Yao Wang dengan wajah penuh kebencian. Setelah mendengar seseorang memarahinya, Yao Wang mendongak dan melihat Li King Feng. Wajahnya tiba-tiba berubah. Kau, bagaimana kau bisa selamat?"
Wajah menawan Yawang dipenuhi kengerian. Ia tak pernah menyangka bahwa Li Qingfeng bukan hanya tidak selamat, tetapi bahkan mendirikan perusahaan Ye. Melihat bagian depannya, Li pasti mengenalinya. Saat ia dan Suelin mengambil foto pernikahan mereka, wanita ini sedang bersama Bin Ye, mencoba mengambil gaun pengantin berlian mereka. King Feng Li, kau membunuh ayahku, harimau penguasa langit, dan aku ingin membalas dendam. Karena kau datang ke sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yawang menyeringai dengan mata berkilat kejam. Kau ingin membunuhku. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Li Qingfeng mencibir dengan suara kejam. Baginya, apalagi Yawang, bahkan harimau penguasa langit pun tak layak menjadi lawannya. Kecuali jika lawannya mencapai level raja, orang-orang yang mencoba melawannya pun tak layak menjadi lawannya. King Feng Li, kuakui kau memang kuat, tapi aku punya senjata. Kau memang hebat, tapi kau tak bisa secepat peluru. Yawang mencibir dan mengeluarkan pistolnya dari tangannya, membidik ke arah King Feng Li. Akan tetapi, menghadapi senjata Yawang, raut wajah King Feng Li tetap sama tanpa rasa panik, dan dia melangkah maju. Berhenti. Kalau kau melangkah lebih jauh lagi, aku akan membunuhmu. Yawang menjentikkan jarinya pada pelatuk dan berkata dengan dingin. King Feng Li melengkungkan bibirnya ke atas dan tersenyum dengan sekilas ironi muncul di matanya. Senjata. Lelucon apa ini? Dia bahkan tidak takut dengan senapan runduk, apalagi pistol. Tentu saja, Yawang menggunakan standar orang biasa untuk menilai Li Qingfeng, tetapi bisakah Li Qingfeng dibandingkan dengan orang biasa? Tentu saja tidak. Ledakan. Melihat Lili tidak berhenti dan terus berjalan ke arahnya, Yawang menarik pelatuk dan menembakkan peluru tanpa ampun. Tangan kanan King Feng Li tiba-tiba terulur, dan dua jarinya yang tampak seperti sepasang penjepit besi, tiba-tiba menangkap peluru. Apa? Terkena peluru dengan jari. Yawang dan Bin Ye tercengang, mulut mereka menganga lebar dengan ekspresi terkejut. Mata mereka penuh keterkejutan seolah-olah mereka melihat hantu. Jalang, kau sedang mencari kematian, kata King Feng Li dengan wajah pembunuh. Bab 475. Zi Miao datang ke kota Laut Timur. Li Qingfeng menyeringai bagaikan serigala haus darah, memancarkan kekuatan dan hasrat membunuh saat ia melangkah selangkah demi selangkah menuju Yawang. Setiap langkah yang ia ambil, aroma pembantaian semakin kuat. Pada akhirnya, intensitas atmosfer berdarah mencapai klimaksnya, dan wajah Yawang maupun Bin Ye memucat. Bang 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 bang. Jari Yawang menarik pelatuk, dan selusin peluru melesat ke arah Lili. Ia ingin membunuh Lili. King Feng Li bergerak cepat seperti ular piton yang lentur, dan tubuhnya berputar 360 derajat, terus-menerus berputar di udara dan menghindari peluru. Yawang menembakkan semua pelurunya, dan tak satu pun mengenai Lili. Semuanya melesat di udara. Setan. Ini bukan manusia, ini iblis. Saat itu, Yawang ketakutan. Bin Ye juga ketakutan. Mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa menghindari peluru, bahkan anggota pasukan khusus pun tidak. Hanya iblis yang bisa memiliki kemampuan ini. Kakak. King Feng Li tiba di depan Yawang, mengangkatnya langsung di lehernya, mencibir dan berteriak, "Jalang, pergilah ke neraka." King Feng Li, bahkan jika kau membunuhku hari ini, tuanku juga akan membalas dendam padamu. Sekalipun kau kuat, kau takkan cukup mampu untuk menjadi lawan tuanku, kata Yawang dengan wajah pucatnya. Berbicara tentang gurunya, mata Yawang penuh dengan pemujaan, seolah-olah dia berbicara tentang Tuhan. Menguasai. Li Qingfeng tampak tercengang. Ia tidak menyangka Yawang memiliki dukungan yang kuat. Yawang, katakan padaku. Siapa gurumu? Jika aku mengatakannya, apakah kau akan membiarkanku hidup? Tidak, saat kau mencoba meracuniku, kau ditakdirkan untuk mati. Benar sekali, King Feng Li, kau tidak hanya akan mati, orang-orang di sekitarmu juga akan mati. Suelin, Ruyan Liu, mereka semua akan mati. Yawang tampak kesal dan berkata dengan nada kejam. Kaca. Li Qingfeng langsung memenggal leher Yawang dan melemparkan tubuhnya ke samping. Beraninya Yawang mengancamnya, ia pantas mati. Siapakah Lili? Dia adalah Raja Serigala, dan hal yang paling menyebalkan baginya adalah ancaman. Jika guru Yawang benar-benar berani keluar, maka dia akan membunuh guru itu. King Feng Li berbalik dan berjalan menuju Bin Ye dengan wajah pembunuh. Tolong, jangan bunuh aku. Wajah Bin Ye berubah panik dan dia berlutut di tanah, mulai bersujud, dan matanya penuh ketakutan. King Feng Li menyeringai dan terus berjalan bersamanya. Bro, asal kamu membebaskanku, aku akan memberimu 5 juta, tidak, aku akan memberimu 10 juta, kata Bin Ye dengan suara keras. Melihat Li Qingfeng terus datang tanpa ekspresi, Bin Ye melanjutkan dan berkata, saudaraku, aku akan memberimu 30 juta, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Bro, aku akan memberimu 50 juta, aku mohon biarkan aku pergi. Bro, aku kasih kamu 80 juta, tolong lepaskan aku. Kakak,
Aku akan memberimu 100 juta. Aku mohon lepaskan aku tidak ingin mati. Bin Ye menatap wajah King Fengli, menangis terseduh-seduh. Kaca. King Fengli langsung menggoyangkan leher Bin Ye, melemparkannya ke samping, bahkan tidak melirik tubuhnya. Belum lagi 100 juta, bahkan jika itu 200 juta, atau 500 juta, King Fengli tidak akan membiarkan Bin Ye hidup. Baginya, musuhnya hanya punya satu akhir cerita, yaitu kematian. Jika Bin Ye tahu apa yang akan terjadi hari ini, mengapa ia melakukan apapun pada Li King Feng sejak awal? Dengan kata lain, jika Bin Ye tidak menyinggung Li King Feng, tidak membantu Yawang meracuni Li King Feng, Bin Ye tidak akan mati. King Fengli meninggalkan perusahaan Ye, mengendarai mobil BMW-nya kembali ke Ice Snow Corporation. Suelin, apakah produk nutrisi beracun itu sudah dimusnahkan? Garis bawah. King Fengli garis bawah datang ke kantor presiden, menoleh ke Suelin, dan bertanya. Suelin mengangguk dan berkata, mereka semua sudah hancur. Wajah Suelin tampak kurang baik, agak pucat. Jelas, terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menyebabkan masalah baginya. Pertama, anggota dewan menyerangnya, dan kemudian staf perusahaan diracun. Beberapa peristiwa ini, masing-masing merupakan masalah besar. Setiap peristiwa, jika tidak ditangani dengan hati-hati, akan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Berkat Li King Feng, beberapa peristiwa ini dianggap terselesaikan dengan sempurna. Jangan terlalu stres, itu tidak baik untuk kesehatanmu, kata Li King Feng sambil mengungkapkan kekhawatirannya. Suelin kini tidak hanya menjadi pucat tetapi penampilannya juga tampak lesu, dan kesehatan mentalnya juga menurun. King Feng, aku merasa sedikit pusing, kata Suelin sambil mengangkat dahinya dan tersenyum. Kemarilah, aku akan menyampaikan pesan kepadamu, kata King Fengli sambil tersenyum ke arah Suelin. Ia merentangkan telapak tangannya dan meletakkannya di titik akupuntur leher Suelin, lalu mulai memijatnya. Titik-titik akupuntur ini merupakan titik akupuntur penting dalam tubuh manusia dan berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah. Teknik pijat lili sangat bagus. Pijatannya mampu menghasilkan panas di tulang belakang leher, menciptakan energi api yang menghangatkan leher dengan nyaman. Wajah pucat Suelin berangsur-angsur berubah kemerahan, rasa lelah di tubuhnya berangsur-angsur hilang, dan kepalanya tidak pusing lagi. Pijatanmu hebat. Wajah cantik Suelin berubah cerah dan dia mengacungkan jempol pada King Fengli. Li Feng tersenyum licik, dan telapak tangannya mulai bergerak. Tangannya menangkap payudara Suelin dan berkata, baiklah, bagaimana kalau aku memijatmu di sini, di payudaramu? Wajah Suelin memerah, dia memutar matanya, dan berkata, tidak, ini siang hari dan di sini terang. King Fengli mengalihkan pandangannya dan menyadari apa yang dimaksud Suelin, lalu berkata sambil tersenyum cerdik, maksudmu kita tidak bisa melakukannya di siang hari, tapi bisa melakukannya di malam hari. Suelin mengerjap dan terdiam. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab kata-kata Li King Feng. Aku akan bekerja sekarang, dan aku akan memijat payudaramu di malam hari untuk membantumu. King Feng menatap Suelin dengan tatapan licik, lalu berbalik dan berjalan keluar kantor. King Fengli datang ke departemen penjualan, Xiao Yuezhang menariknya dengan gugup dan berbisik, Kakak Li, ku dengar produk nutrisi hari ini beracun, apakah kamu baik-baik saja? Adik Xiao Yue, aku baik-baik saja, tentu saja. Saudara Li, saya dengar Andalah yang mengambil produk perawatan kesehatan itu. Presiden tidak menyalahkan Anda, kan? Adik Xiao Yue, jangan khawatir. Ini adalah konspirasi perusahaan Ye. Presiden tidak bodoh, dan dia tidak akan menyalahkanku, kata Li King Feng sambil tersenyum. Setelah mendengar bahwa Presiden tidak menyalahkan King Fengli, suasana hati Xiao Yuezhang yang gugup pun mereda. Miao Jiang, kamar orang suci, Zi Miao memegang racun berwarna-warni di tangannya, dan kilatan kekejaman berkelebat di matanya yang cerah. Serangga Gu nafsu telah dewasa, dan inilah saatnya mengendalikan Li Qingshan, gumam Zi Miao dalam hati, lalu menyingkirkan racun itu, dan berjalan keluar. Gu nafsu selalu datang berpasangan. Satu Gu berada di dalam tubuh Li Qingshan, dan satu lagi berada di dalam tubuh Miao Zi. Menurut Gu nafsu, Gu miliknya adalah serangga utama, yang umumnya dikenal sebagai cacing induk, dan ia dapat mengendalikan Gu nafsu di dalam Li Qingshan. Dalam dunia serangga beracun, serangga betina umumnya yang paling kuat, yang juga beradaptasi dengan banyak serangga, seperti semut, lebah dan sebagainya. Zi Miao mendengar dari King Fengli terakhir kali bahwa dia tinggal di daerah Laut Cina Timur, dan karena itu, target Zi Miao adalah kota Laut Timur. Tentu saja, ketika Miao Zi meninggalkan negara bagian Miao, ia juga membawa cambuk hitam. Cambuk hitam ini akan digunakan untuk menghukum Li King Feng. Bab 476. Melihat Xiao Manlu. Waktu berlalu dengan cepat dan segera tiba saatnya untuk pulang kerja. Tepat ketika Lili hendak pergi, ponselnya berdering. Ia mengangkat ponselnya dan melihat Jiao Jiao Liu yang menelepon. Jiao Jiao,
apakah kamu mencariku? Tanya King Feng Li melalui telepon. Kakak ipar, sudah berhari-hari kau tidak mengunjungi adikku. Aku sangat kesal, jawab Jiao Jiao Liu dengan marah. Jiao Yayo Liu telah marah selama 2 hari terakhir. Adiknya, meskipun sedang hamil, telah kehilangan berat badan dalam beberapa hari terakhir karena Li Qingfeng. Li Qingfeng tidak terlalu senang, tapi mau bagaimana lagi, Jiao Jiao kan adik Ruyan Liu. Lagi pula, dia memang berhak marah. Jiao Jiao, aku akan mengunjungi Ruyan malam ini, kata Li Qingshan menghiburnya melalui telepon. Setelah mendengar jawabannya, Jiao Jiao Liu menutup telepon dengan puas. Li Qingfeng keluar dari perusahaan, menghentikan taksi, dan mengarahkannya ke supermarket. Di sana, ia membeli beberapa barang untuk Ruyan Liu. Saat itu hari Minggu, jadi ada banyak orang di Walmart. Banyaknya orang di tempat itu memberikan peluang yang sempurna bagi pencuri. Di tengah kerumunan berdiri seorang pria yang tampak mencurigakan, matanya menatap seorang gadis. Pria ini berusia sekitar 20 tahun, kurus dan tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 150 cm dan tidak terlalu mencolok di antara kerumunan. Jari-jarinya, meskipun kurus, sangat panjang. Dan di antara jari-jarinya terdapat sepasang pinset putih keperakan. Dengan pinsetnya, ia meraih saku gadis yang sedari tadi ditatapnya. Secepat kilat, ia meraih ponsel di saku gadis itu dan memasukkannya ke sakunya sendiri. Seluruh proses itu selesai dalam hitungan detik. Dan gadis berambut panjang itu sama sekali tidak menyadarinya saat ia melanjutkan percakapannya dengan gadis berambut pendek di sebelahnya. Bukankah itu Xiao Man Lu? King Feng Li tiba tepat waktu dan melihat bahwa gadis berambut panjang yang ponselnya dicuri itu adalah Xiao Man Lu. Karena itu Xiao Man Lu, Li King Feng pun memutuskan untuk menelepon. Gadis ini pernah membantunya memijat sebelumnya, dan hubungan mereka pun cukup dipertanyakan. Tepat saat pria kurus itu memasukkan telepon genggamnya ke saku dan bersiap pergi, King Feng Li menghentikannya. Secerca kewaspadaan melintas di matanya, ia segera melangkah ke kiri, tetapi Li King Feng berhenti di sebelah kirinya. Saat ia mencoba berjalan ke kanan, Li King Feng juga mengikutinya dan berhenti di sebelah kanannya. Bagaimanapun, Li King Feng tidak membiarkannya pergi. Kenapa kau menghalangiku? Minggir! Pria kurus itu berkata dengan galak. King Feng Li tersenyum dan berkata, mengapa menurutmu aku menghentikanmu? Keduanya berbicara terlalu keras sehingga Xiao Man Lu dan gadis berambut pendek memperhatikan mereka. Xiao Man Lu menoleh dan melihat Li Qingshan. Ia terkejut dan berkata dengan gembira, Kakak Li, kenapa kau di sini? Karena sudah lama tidak bertemu dengannya, ia sangat senang bertemu dengan Li Qingfeng. Ia ingin pergi ke perusahaan es dan salju untuk mencarinya, tetapi bertemu dengannya di supermarket hari ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan baginya. Xiao Man Lu berpikir mungkin takdir mereka bertemu di supermarket. Wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Xiao Man, lama tak berjumpa. Apa kabar? Tanya Li Qingfeng. Saudara Li, saya baik-baik saja. Kenapa akhir-akhir ini Anda jarang ke Jade Finger Emperor Spa Center kami? Xiao Man, aku sangat sibuk akhir-akhir ini jadi aku tidak punya banyak waktu untuk berkunjung. Kakak Li, aku sudah lama menunggumu. Xiao Man, begitu aku punya waktu, aku akan berkunjung, hibur Li Qingshan. Sambil melanjutkan percakapan, pria kurus itu menggerakkan tubuhnya dan bersiap untuk melarikan diri. Tepat saat ia menggeser tubuhnya untuk melarikan diri, Lili dengan cepat menggerakkan kakinya ke kiri dan menghentikan langkah pria itu. Nak, lebih baik kau minggir. Aku bukan orang yang bisa diajak main-main. Aku akan membiarkanmu pindah, tapi tidak sebelum kau menyerahkan ponsel yang baru saja kau curi. Saya tidak mencuri ponsel. Berhentilah menuduh orang yang tidak bersalah. Wajah pria itu berubah karena tuduhannya dan menjawab dengan keras. Kemana ponselku? Xiao Man Lu tiba-tiba berbicara saat menyadari ponselnya telah hilang. Xiao Man, tidak perlu mencari-cari di sakumu, ponselmu telah dicuri oleh pria kurus itu. Kata Li sambil menunjuk pria itu. Xiao Man Lu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah pria itu. Setelah diperiksa, pria itu mundur dengan waspada dan berteriak keras, kenapa kau menatapku? Ponselmu tidak dicuri olehku. King Feng Li cepat-cepat melangkah ke arah pria itu dan meraih sakunya. Dia membalikkan tubuhnya dengan cepat sebagai respon tetapi King Feng Li mengulurkan tangan dan menangkap pria yang mencoba melarikan diri. Kau, lepaskan aku. Wajah pria itu memerah saat ia tergagap. Lehernya dicengkeram erat oleh King Feng Li hingga membuatnya sulit bernapas. King Feng Li mengabaikan pria itu dan merogoh sakunya dan mengeluarkan telepon genggamnya. Xiao Man Lu, ini ponselmu, kan? Tanyanya sambil mengulurkan ponsel itu. Kak Li, itu ponselku, jawab Xiao Man Lu dengan gembira. Ia tak menyangka akan menemukan ponselnya yang hilang di saku pria kurus itu. Meskipun ponsel itu sendiri tidak berharga, informasi di dalamnya sangat berharga baginya. Ponsel itu berisi materi belajar yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Setelah ketahuan,
wajah pencuri itu memucat-pucat. Ia tahu bahwa ia akan binasa. Pencuri paling takut ketahuan saat itu juga. Pencuri telah mencuri barang selama bertahun-tahun, tetapi baru pertama kali tertangkap basah. Patah. Untuk mencegahnya melarikan diri, King Feng Li mematahkan salah satu kaki pencuri itu dan menyerahkannya kepada petugas keamanan. Kak Li, terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karenamu, ponselku pasti sudah hilang. Xiaoman Lu berkata dengan penuh rasa terima kasih, wajahnya memerah. Xiaoman, kita berteman. Tentu saja aku akan membantumu. Tak perlu berterima kasih padaku. Jawab Li King Feng sambil tersenyum. Bab 477. Mengunjungi Ruyan Liu. Kakak Li, bolehkah aku meminta bantuanmu? Xiaoman Lu mengedipkan mata menggoda ke arahnya. Xiaoman, tidak perlu seformal itu padaku. Apapun yang kau butuhkan, silakan saja, jawab Li Qingshan. Bisakah kamu datang ke universitasku besok untuk mengunjungiku? Tanya Xiaoman. King Feng mengangguk dan menjawab, tentu saja aku akan mengunjungimu besok. Petik 2. Setelah mendapat tanggapan yang memuaskan dia tersenyum kembali dengan gembira dan mengucapkan selamat tinggal. Adapun gadis berambut pendek di sebelah Xiaoman Lu, dia menatap aneh ke arah King Feng Li, tidak tahu mengapa Xiaoman Lu menganggap King Feng Li sebagai orang yang sangat penting. Di universitas mereka, banyak pria yang mengejar Xiaoman Lu, tetapi dia selalu bersikap dingin dan jauh. Namun, tiba-tiba Xiaoman berinisiatif berbicara dengan pria itu. Hal itu mengejutkan gadis berambut pendek itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, King Feng Li pergi membeli hadiah. Ia berjalan-jalan di pasar dan akhirnya membeli sekotak ejiao. Ejiao dikenal baik untuk wanita karena memberikan serangkaian manfaat seperti sangat menyehatkan dan baik untuk kulit. Kebanyakan wanita akan membelinya sebagai suplemen nutrisi. Produk ini tersedia dalam berbagai kualitas dan harganya berkisar antara beberapa ratus hingga beberapa ribu yuan. Li King Feng, yang membelikannya untuk Ruyan Liu, jelas tidak akan mencari barang murah. Ia langsung membeli ejiao seharga 3.000 yuan. Villa nomor 14. Jiao, apakah kamu menelepon King Feng hari ini? Ruyan Liu mengerutkan kening dan bertanya. Dia secara tidak sengaja melihat ponsel Jiao Liu dan menyadari bahwa Jiao meneleponnya setengah jam yang lalu. Kak, aku sudah bilang ke kakak iparku untuk datang menjengukmu. Dia, bahkan setelah sekian hari, masih belum juga menjengukmu. Jiao Liu menyuarakan ketidakpuasannya. Ruyan Liu menghela napas dan menjawab, Jiao, Lili sudah punya istri. Dia harus mengurus keluarganya. Apa kau mengerti? Aku tahu, tapi kamu juga istrinya. Kamu bahkan punya anak. Jiao, sudah kubilang berkali-kali. Jangan bicarakan anak itu. Apa kau lupa? Baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi. Tapi, saudari, pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi pada anak itu jika ia lahir tanpa ayah? Jiao Liu menyuarakan kekhawatirannya. Kata-kata Jiao Liu membuat Ruyan terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kakaknya benar. Ia telah hamil beberapa bulan. Jika ia tidak memberitahu Li King Feng dan melahirkan anak itu, siapakah ayah dari anak itu? Jiao, aku tahu kau memikirkan kebaikanku. Tapi masalah anak itu tidak boleh dibicarakan di depan King Feng. Jangan sampai dia tahu. Ruyan Liu mengingatkannya sekali lagi. Ruyan Liu mengkhawatirkan adiknya, jadi ia kembali menyuarakan kekhawatirannya. Masalah anak tanpa ayah ini adalah masalah besar. Jika terungkap ke dunia, hal itu bisa berakibat buruk. Dentuman. Bel pintu tiba-tiba berbunyi dan menghentikan percakapan mereka. Pasti kakak ipar, saya akan membukakan pintu, kata Jiao. Jiao Liu membuka pintu dan seperti dugaannya, ternyata itu adalah King Feng Li yang berdiri di luar pintu, tangannya memegang sekotak ejiao TL, obat Cina. Kakak ipar, kau di sini. Senyum muncul di wajah Jiao Liu. Li King Feng menjawab dengan nada bercanda, bagaimana mungkin aku tidak berani datang? Kalau aku tidak muncul, ibu pasti akan sangat marah dan memarahiku. Wajah Jiao Liu memerah dan dia menjadi malu. Begini, Jiao. Kamu tidak boleh seagresif ini, kalau tidak, kamu akan sulit menemukan pacar di masa depan. Urusanmu soal aku bisa dapat pacar atau tidak, jawab Jiao dengan marah. Li King Feng masuk ke ruang tamu dan berkata, Ruyan, aku membelikanmu sekotak ejiao. Kamu harus memakannya, itu baik untuk tubuhmu. Lain kali kamu datang, kamu tidak perlu membawa apa-apa. Ruyan tersenyum, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Kakak ipar, kau tidak adil. Kau membelikan barang-barang untuk adikmu, tapi tidak untukku. Jiao Liu mengerucutkan bibirnya saat berbicara kepada King Feng Li. Maaf, Jiao. Aku akan ingat untuk membelikanmu sesuatu lain kali. Jawabnya sambil tersenyum meminta maaf. Saat itu sudah pukul 7 malam. Tentu saja, Li King Feng tidak mau pergi, jadi dia memutuskan untuk makan malam di rumah Ruyan Liu. Soal memasak, Lili memutuskan untuk memasak sendiri.
Ia tidak akan menyuruh kedua wanita itu memasak untuknya. Sesampainya di dapur, ia mendapati semuanya sudah tersedia. Kulkasnya juga penuh dengan bahan makanan, mulai dari daging, sayuran, hingga makanan laut. Hanya ada 3 orang, dan 2 di antaranya perempuan. Karena kedua perempuan itu tidak makan banyak, ia hanya membuat 4 hidangan. Ia membuat ayam, ikan, mentimun, dan irisan kentang. Masakannya sangat lezat, sehingga tak lama kemudian, aroma makanan tercium dari dapur dan menyebar ke ruang tamu. Kedua wanita di ruang tamu tiba-tiba menjadi sangat lapar setelah mencium aroma lezat itu. Kakak, masakan kakak ipar wanginya enak sekali. Jiao Jiao Liu menelan ludah dan berkata. Ruyan Liu mengangguk. Ya, masakannya enak sekali, aku pernah mencobanya. Jiao Jiao Liu berdiri dan berjalan menuju dapur, tak kuasa menahan baunya. Sesampainya di dapur, ia melihat suaminya sudah selesai memasak. Jiao Jiao Liu mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong ayam tetapi ditampar oleh King Feng Li. Jaga kebersihan, jangan gunakan tangan untuk mengambil makanan. Kakak ipar, masakanmu harum sekali. Aku jadi ingin memakannya. Jangan terburu-buru, sebentar lagi akan siap di meja. Ambil sumpitmu. King Feng tersenyum dan meraih 4 piring, 2 di masing-masing tangan, lalu membawanya ke ruang tamu. Jiao Jiao Liu mengambil 3 pasang sumpit dan mengikutinya, wajahnya menunjukkan tanda tidak percaya. Biasanya, seseorang hanya bisa membawa 1 piring dalam satu waktu. Namun, Li Li mampu menyeimbangkan 2 piring dengan 1 tangan, seolah-olah sedang bermain juggling, dan dengan mudah membawanya ke ruang tamu. Ruyan, waktunya makan, kata King Feng Li. Ketiganya mengambil sumpit mereka dan mulai makan. Enak sekali. Kakak ipar, masakanmu sungguh lezat, gumam Jiao Jiao Liu sambil mengunyah makanannya. Dia makan begitu cepat hingga wajahnya penuh dengan makanan. Tenang saja, tidak ada yang melawanmu. King Feng tersenyum padanya. Jiao Jiao Liu tidak mendengarkan nasihatnya dan terus makan dengan cepat. Di sebelahnya duduk Ruyan Liu, yang makan dengan lebih anggun. Namun, kecepatannya mengambil makanan, yang lebih cepat dari biasanya, tetap saja menunjukkan kesukaannya pada makanan Ruyan Liu. Bab 478. Pergi ke Universitas Kedokteran. Setelah selesai makan malam, dia berjalan menuju villa nomor 13. Kedua villa itu sangat dekat, jadi ia tiba di rumah dengan sangat cepat. Saat tiba, lampu di ruang tamu masih menyala. Suelin dan Xiao Yunmu sedang duduk di ruang tunggu, menunggunya. King Feng, kamu sudah makan malam. Xiao Yunmu berdiri dan bertanya padanya. King Feng Li mengangguk sebagai jawaban, ya, aku sudah memakannya. Petik 2. Xiao Yunmu berjalan menuju dapur setelah mendengar jawabannya. Ia dan Suelin sedang menunggu Li King Feng pulang untuk makan malam bersama, tetapi karena Li King Feng sudah makan, ia pun pergi ke dapur untuk menghangatkan makanan untuknya dan Suelin. Setelah makan malam, Xiao Yunmu membersihkan meja dan King Feng Li duduk di samping Suelin. Kamu sepertinya tidak begitu bahagia hari ini, kata King Feng kepada Suelin. Suelin sedikit mengernyit dan berkata, saya baru saja mendapat kabar hari ini. Sepertinya ada masalah dengan kontrak antara perusahaan kami dan Phoenix Corporation. Masalah dengan perusahaan Phoenix. King Feng Li mengerutkan kening, raut kebingungan terpancar di wajahnya. CEO Phoenix Corporation adalah Yan Zipei, teman King Feng Li. Ia tidak mengerti bagaimana masalah bisa terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya King Feng Li lebih lanjut. Saya tidak yakin. Phoenix Corporation mengirim orang ke sini hari ini untuk memberitahu kami bahwa mereka ingin mengakhiri kontrak dengan kami. Kolaborasi antara Phoenix Corporation dan Ice Snow Corporation ditandatangani oleh Yan Zipei dan Li King Feng. Sekarang setelah Phoenix Corporation mengakhiri kontrak, Suelin sangat kesal. Kamu sudah menelepon Yan Zipei. Apa katanya? Tanya Lily. Ia tidak menyangka Yan Zipei akan melakukan hal seperti itu. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan, ia tidak yakin Yan Zipei adalah orang seperti itu. Sudah, tapi tidak diangkat. Mungkin dia ganti nomor, jawab Suelin dengan nada sedih. Mengganti nomor. Lily mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pei Yanzi. Ponselnya menampilkan bahwa nomor yang dihubungi sudah tidak aktif. Li King Feng mengerutkan kening. Ia tampak tidak mengerti. Bahkan jika ia mengganti nomor, biasanya ia akan diberitahu. Namun, karena ia belum diberitahu, ia merasa agak aneh. Kapan orang-orang dari Phoenix Corporation akan datang lagi? Tanya Li Qingshan lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan ke perusahaan kami beberapa hari kemudian. Baiklah, saya akan pergi menemui perwakilan mereka dan melihat apa yang terjadi. Sempurna. Kalau begitu, biar kau yang mengurusnya. Suelin tersenyum menanggapi. Dia sangat yakin dengan kemampuan Lily, yang telah membantu menyelesaikan banyak konflik di perusahaan. Keduanya mengobrol sebentar lalu pergi tidur. Meskipun mereka tidur di ranjang yang sama dan telah melakukan beberapa hal, mereka belum mencapai langkah terakhir.
Dia memutuskan untuk menunggu sebulan lagi sebelum mereka mencapai langkah terakhir. Keesokan paginya, tepat saat matahari terbit, pasangan itu bangun dari tempat tidur. Mereka berdua bangun pagi dan tidak tidur terlalu larut. Setelah sarapan, keduanya berpisah. Suelin berangkat kerja dan King Fenglin berangkat ke Universitas Kedokteran. Sehari sebelumnya, ia telah sepakat untuk mengunjungi Xiaoman Lu di Universitas Kedokteran. Universitas Kedokteran Laut Timur adalah universitas kedokteran paling terkenal di kota Laut Timur. Universitas ini besar, dengan luas hingga 3.000 hektar, dan memiliki beragam infrastruktur. Hal pertama yang dilihat Lily ketika tiba di Universitas Kedokteran adalah sebuah patung putih. Patung putih itu adalah patung Zhong Jingzhang, yang dikenal sebagai seorang santo medis. Li Qingfeng berdiri di luar pintu depan dan memanggil Lu Xiaoman. Tak lama kemudian, Lu Xiaoman berlari keluar untuk menyambut Li Qingfeng. Dia sangat cantik hari ini. Wajahnya menawan dengan kulit seputih salju dan hidung mancung. Dia mengenakan gaun merah muda yang menonjolkan pinggang ramping dan payudaranya yang besar. Di universitas, Xiaoman Lu adalah bunga universitas. Dewi di mata semua siswa laki-laki di universitas. Ia sangat populer dan dikenal luas di universitas, sehingga ketika ia tiba di gerbang sekolah, banyak orang melirik ke arahnya. Di mata orang-orang yang melihat ke arah mereka, terpancar ekspresi tak percaya. Xiaoman Lu jarang tersenyum, senyumnya sungguh menawan. Xiaoman Lu tidak hanya dikenal cantik, tetapi juga dikenal luas sebagai sosok yang dingin dan jauh. Ia jarang berbicara dengan banyak orang, dan hanya sedikit orang yang pernah melihat senyumnya. "Kakak Li, kau sudah datang," kata Xiaoman Lu dengan penuh semangat. "Xiaoman, kamu sangat cantik hari ini," puji Li Qingshan. Wajah Xiaoman Lu memerah karena pujian itu. Biasanya ia tidak menanggapi pujian orang lain, tetapi pujian dari Li Qingfeng membuatnya merasa sangat bahagia. "Kakak Li, ayo, aku akan mengajakmu berkeliling sekolah kita," kata Xiaoman Lu, wajahnya masih merah padam. Li Qingfeng mengangguk dan mengikuti Lu Xiaoman menuju halaman sekolah. Halaman sekolah itu penuh pepohonan, dan ada jalan setapak dengan pepohonan di kedua sisinya. Dengan banyaknya pohon pinus, bahkan di musim dingin, halaman sekolah akan tetap hijau dan asri. Li dan Lu Xiaoman berjalan-jalan di halaman sekolah, tubuh mereka bersentuhan dengan santai. Para siswa yang mengenali Xiaoman semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Selain terkejut, ada juga wajah-wajah yang menunjukkan sedikit kecemburuan. Para mahasiswa iri pada pria tak dikenal ini yang begitu beruntung bisa berjalan bersama dewi mereka. Itulah impian banyak mahasiswa di universitas. Lily dan Lu Xiaoman berjalan ke padang rumput terbuka dan duduk. Di depan mereka terbentang hamparan rumput dan bunga, semuanya terasa begitu tenteram. "Kakak Li, aku ada kelas kedokteran hari ini, bolehkah kau ikut denganku?" tanya Xiaoman Lu sambil menyandarkan tubuhnya di bahunya. Melihat wajah Xiaoman yang penuh harapan, Li Qingshan tak tega mengecewakannya. Ia pun setuju, tentu saja. Xiaoman Lu tersenyum dan keduanya pun berjalan menuju kelas mereka. Universitas ini memiliki banyak bidang studi yang berbeda, dari pengobatan timur hingga pengobatan barat, hingga keperawatan, farmasi, del. Di antara berbagai bidang studi, Xiaoman Lu memilih pengobatan timur. Sejak kecil, ia selalu terpesona oleh pengobatan timur. Keduanya segera tiba di ruang kelas. Ruang kelas itu besar, sekitar 1.000 meter persegi, dan bisa menampung beberapa ratus orang. Ruang kelasnya begitu besar sehingga tidak hanya mahasiswa kedokteran timur saja yang dapat datang dan mendengarkan pelajaran tetapi juga mahasiswa dari bidang studi lain. Mereka tiba agak terlambat dari jadwal sehingga semua kursi di depan sudah terisi sehingga keduanya memutuskan untuk duduk di baris terakhir. Bab 479. Guru King Yaye. King Fengli dan Xiaoman Lu mengobrol dengan gembira di belakang ruangan, keduanya memiliki banyak kesamaan minat. Seorang pria tampan masuk dan berkata kepada Li Qingfeng, "Bung, kamu duduk di tempatku." "Biar aku yang duduk di sini." Li Lifeng menatap pria itu dan mengabaikannya. Ia terus mengobrol dengan Lu Xiaoman. Alis pria itu menegang dan ia merasa kesal. Ia berkata sekali lagi, "Sudah kubilang tinggalkan tempat duduk ini, apa kau tidak mendengarku?" "Kursi ini bukan milikmu, kenapa aku harus pergi?" tanya Li Li sambil menatap pria itu dengan nada tidak puas. "Ada begitu banyak kursi kosong. Tahukah kamu siapa aku? Aku Dong Wu. Saya putra wakil rektor. Sebaiknya kau pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas konsekuensinya. Bukannya aku peduli. Pergilah kemanapun kau mau, asal jangan muncul di hadapanku." Li Qingfeng melambaikan tangannya. Rasanya seperti sedang mengusir lalat. Melihat gerakan tangan Lili yang seperti itu membuat Dong Wu sangat marah. Matanya dipenuhi amarah. Semua orang di sekolah mengenalnya. Ia bukan hanya putra wakil rektor, tetapi juga ketua klub karate. Semua orang menghormatinya, dan Li Qingfeng adalah orang pertama yang tidak menghormatinya setelah sekian lama. Bel kelas berbunyi saat itu juga, menandakan dimulainya pelajaran.
Seorang wanita cantik dengan kulit seputih salju masuk dengan sepasang mata hitam legam. Seragam dokter putih yang dikenakannya membentuk tubuhnya dan membuatnya semakin menarik. Mata semua orang memanas karena wanita itu cantik. Kecantikannya tidak seperti kepolosan Xiaoman Lu, justru lebih dewasa. Bajingan, kau beruntung kali ini karena guru datang. Aku akan menjagamu setelah kelas selesai. Dongwu memelototi King Feng Li dengan kejam lalu pergi. Mata Li Qingshan berbinar saat melihat wanita yang berdiri di podium. Wanita cantik ini bernama Qing Yaye, guru Xiaoman Lu. Mereka pernah bertemu di toilet asrama Xiaoman sebelumnya. Qing Yaye menatap kelas dari podium. Tatapannya membeku karena ia melihat seseorang yang sangat ia benci, pria yang melihat seluruh tubuhnya yang telanjang di kamar mandi, Li Qingya. Qing Yaye menatap dingin Lily, tetapi karena ini jam pelajaran, ia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Lily. Ia hanya bisa menyembunyikan keluhannya untuk saat ini. Hai semuanya. Di kelas hari ini, kita akan mempelajari. Qing Yaye tersenyum dan menuliskan nama di papan tulis. Siswa itu, tolong beritahu aku resep ramuan Epedra. Qing Yaye menunjuk ke arah King Feng Li dan menyeringai. Semua orang memandang Li King Feng dengan tatapan mengejek, mereka tahu bahwa guru itu sedang mencoba menyusahkannya. Ini karena setiap kali guru itu ingin menyusahkan seseorang, ia akan bertanya kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Xiaoman Lu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Guru, saya rasa guru tidak adil. Guru tidak pernah mengajarkan apapun kepada kami, bagaimana mungkin guru mengharapkan kami tahu?" Melihat Xiaoman Lu berada di pihak Li Qingya membuat Qing Yaye bingung. Dalam ingatannya, Xiaoman Lu adalah murid yang baik dan tidak menghiraukan semua anak laki-laki. Apa yang terjadi hari ini? Dia rela melawanku hanya demi seorang pria. Xiaoman Lu, aku bertanya pada murid di sampingmu, bukan kamu, kata Qing Yaye menatapnya dan terus terang. Meskipun Xiaoman Lu masih ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh King Feng Li. Guru, jika saya menjawab dengan benar, apakah saya mendapat hadiah? Hadiah apa yang kamu inginkan? Gampang saja, aku ingin menciummu, kata King Feng Li sambil tersenyum. Dia tentu tahu tentang permusuhan Qing Yaye terhadapnya, jadi dia berkata bahwa dia akan menciumnya sekali. Li King Feng sedang mencoba memberinya pelajaran. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li King Feng, ia sangat kesal. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun mengajar seorang murid berkata ingin menciumnya. Ini pertama kalinya dan satu-satunya pria. Siapa kau dan dari kelas mana? Tanya Qing Yaye dingin. Nada suaranya dipenuhi amarah. Qing Yaye adalah guru tercantik di sekolah, jadi wajar saja jika banyak orang datang ke kelasnya. Namun, ia belum pernah melihat Li Qingya sebelumnya, kecuali saat di toilet perempuan. Namaku Li King Feng. Tapi aku tak perlu memberitahumu aku dari kelas mana, kata Li King Feng sambil menyeringai. Hanya dengan satu kalimat, ia berhasil membuat Qing Yaye kehilangan kata-kata. Qing Yaye menatap tajam ke arah Li King Feng dan berkata, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Beritahu aku rumusnya, atau keluar. Xiaoman Lu berbisik, saudara Li, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu, aku akan pergi bersamamu. King Feng Li tersenyum dan melambaikan tangannya, mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Guru, jika Anda mengizinkan saya mencium Anda sekali, maka saya akan memberitahu Anda rumusnya. Baiklah, kalau kamu bisa memberiku jawaban yang benar, aku akan membiarkanmu menciumku sekali. Kalau tidak bisa, pergilah. Ramuan Epedra menggunakan kasia, almond, dan licorice, dan memiliki 4 fungsi. King Feng Li tersenyum dan menyebutkan formulanya dengan mudah, bahkan menjelaskan fungsinya juga. Benar, dia benar. Qing Yaye terkejut. Ia tidak menyangka Li King Feng tahu jawabannya, tetapi ternyata dia tahu. Ia tidak pernah mengajarkan tentang rumus. Semua orang tahu bahwa Li Qingya benar dari reaksinya. Ini mengejutkan mereka, dia benar meskipun gurunya belum pernah mengajarkannya sebelumnya. Guru Qing Yaye, aku benar. Kumohon penuhi janjimu dan biarkan aku menciummu. Kata King Feng Li sambil menatap wajahnya dan tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lily, wajahnya memerah. Mereka ada di dalam sekolah, di kelas, dan dia seorang guru. Jika kejadian ciumannya tersebar, situasinya akan buruk. Tetapi jika dia tidak memenuhi janjinya, reputasinya juga akan rusak. Satu ciuman, satu ciuman, satu ciuman. Para siswa mulai membujuk. Dalam hati mereka, Qing Yaye adalah dewi mereka. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkannya, bukan berarti yang lain tidak bisa. Bab 480. Mengalahkan putra wakil kepala sekolah. Li King Feng berjalan menuju podium dan berkata sambil tersenyum, "Seksi, kau kalah taruhan. Kemarilah dan biarkan aku menciummu." Qing Yaye memerah dan melotot ke arah King Feng Li, berharap bisa membuatnya kembali. Namun, Lily tidak mengatakan apa-apa. Ia memeluk pinggangnya dan mengecup bibirnya. Mata Qing Yaye melebar. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Sebagai seorang guru,
ia dicium oleh Li Qingfeng di depan semua murid. Para siswa pun terkejut. Mereka tidak menyangka Li Qingfeng benar-benar akan menciumnya. Bibirmu manis sekali. Aku beri nilai 99. 1 poin lebih rendah supaya kamu tidak terlalu bangga. Katanya sambil tersenyum, lalu pergi. Qing Yaye ingin mengamuk, tetapi Li Qingye berbalik dan pergi. Li Qingye selalu memberi pelajaran kepada orang-orang yang memusuhinya. Kakak Li, teganya kau mencium guru, kata Xiaoman Lu sambil cemberut. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, Xiaoman, ini bukan salahku. Dia menatapku dan menyuruhku pergi. Tentu saja aku harus memberinya pelajaran. Xiaoman Lu mengangguk, dia juga tahu gurunya telah melewati batas dan membuat Li Qingfeng marah. Itulah sebabnya dia menciumnya di depan semua orang. Qing Yaye sangat marah. Berkali-kali ia menatap Li Qingfeng dengan tatapan membunuh. Untuk memberi pelajaran pada Li Qingye, ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengobatan Tiongkok. Setiap kali Li Qingye menjawab dengan benar, bahkan Qing Yaye sendiri pun memujinya. Setelah kelas berakhir, Li dan Lu Xiaoman keluar dari kelas. Dongwu menghentikan mereka. Xiaoman, apa kau sudah memikirkan apa yang kukatakan terakhir kali? Dongwu menggaruk kepalanya dan berkata. Xiaoman Lu mengerutkan kening dan berkata, sudah kubilang terakhir kali. Aku tidak menyukaimu dan aku tidak mau jadi pacarmu. Dongwu tidak menyerah setelah menghadapi penolakan Xiaoman Lu. Ia berkata, Xiaoman, ayahku wakil kepala sekolah dan ibuku anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Kalau kamu mau jadi pacarku, aku bisa memberimu pekerjaan di rumah sakit. Di masyarakat saat ini, dokter sangat kaya. Namun, untuk sementara, sangat sulit untuk masuk. Tak hanya harus terampil, tetapi juga harus memiliki latar belakang yang kuat. Dongwu sudah mencari tahu tentang Xiaoman Lu. Dia tidak memiliki latar belakang apapun, tetapi karena dia cantik dan berprestasi, Dongwu ingin menjadikannya pacarnya. Sialan. Kerja di rumah sakit, umpan banget, aku pun tergerak. Hei, bisakah kau mencarikanku pekerjaan di sana juga, ejek Li Qingfeng. Bajingan, aku belum memberimu pelajaran karena mengambil tempat dudukku. Pergi sana atau jangan salahkan aku kalau kau terluka, kata Dongwu sambil tersenyum dingin. Alis Li Qingfeng menegang setelah mendengar ancaman Dongwu. Ia benci ancaman. Kaulah yang seharusnya pergi. Aku memberimu satu kesempatan lagi, menghilanglah dari hadapanku. Li Qingfeng menyeringai. Bajingan, sepertinya kau benar-benar ingin dipukul. Dongwu menyingsingkan lengan bajunya. Li Qingfeng tertawa mendengar perkataan Dongwu. Dia memang bodoh. Melihat bagaimana keduanya akan bertarung, semua orang berkumpul di sekitar mereka. Semuanya, datanglah. Dongwu akan bertarung. Menurutmu siapa yang akan menang? Kamu bodoh, kan? Jelas Dongwu. Dia presiden klub taekwondo. Ya, Dongwu adalah yang terkuat di sekolah kami. Semua orang berbicara dan menatap Qingfeng Li dengan ejekan. Saudara Li, ayo kita pergi saja. Dongwu kuat, kata Xiaoman Lu gugup. Ia takut Li Qingfeng akan terluka. Qingfeng Li menyentuh tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku hanya orang bodoh. Petik 2. Siapa yang kau panggil brengsek? Tanya Dongwu tanpa ekspresi. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, menurutmu siapa lagi yang kumaksud? Jelas-jelas kau. Wajah Dongwu memerah. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seseorang memanggilnya duta besar. Dongwu tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Lili. Kaki kanannya tiba-tiba menendang secepat kilat ke arah betis Lili. Jurus ini sering digunakan dalam taekwondo, menyerang tubuh bagian bawah korban. Jurus ini biasanya akan mematahkan betis korban dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Dongwu cepat, tetapi Li Qingfeng lebih cepat. Kaki kanan Li Qingfeng juga terjulur dan langsung menendang betis Dongwu. Kaki Dongwu patah karena suara itu. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ia menjerit kesakitan. Apa? Dongwu kalah setelah satu tendangan. Penonton tercengang. Sebelumnya, Dongwu selalu membuat orang lain kehilangan keseimbangan, tapi kali ini Dongwu lah yang jatuh. Xiaoman, ayo pergi. Persetan dengan bajingan ini. Li Qingfeng pergi bersama Lu Xiaoman. Dongwu sangat marah dan berkata, Qingfeng Li, tunggu saja. Ayahku adalah wakil rektor dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tak lama setelah mereka pergi, ponsel Li Qingshan berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat biksu yang menelepon. Biksu, ada apa? Tanya Qingfeng Li sambil menjawab. Bos, aku kangen kamu. Kamu di mana? Suara Mong terdengar khawatir. Mendengar nada panik, Li Qingshan berkata, Biksu, kau tidak akan meneleponku jika tidak ada masalah. Apa yang terjadi? Bos sialan, kamu pintar sekali. Guruku sakit lagi. Aku mau kamu datang memeriksanya lagi, kata Mong malu-malu. Terakhir kali Lili mencoba menyembuhkan gurunya, Lili kehilangan setetes darah esensinya. Hal ini membuat Biksu Li sangat menyesal. Namun, hanya Qingfeng yang mampu menyelamatkan gurunya, oleh karena itu dia bertanya pada Qingfeng tanpa malu-malu.
Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.